Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Jadi ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Tahu akikah, Bu? Ya, betul sekali. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan kita mempelajari akikah pada hari ini, yaitu bahwa kita akan mengetahui apa itu akikah, dasar hukum akikah, ketentuan akikah, dan hal-hal yang disyariatkan ketika kita melakukan akikah. Nah, namun sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih. Kemarin kan kita telah membahas mengenai kurban. Nah, ada yang masih ingat apa itu pengertian kurban? Ya, nih. Kurban itu yaitu menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari pasti. Ini tanggal 11, 12, dan 13, dan 3. Betul sekali ya. Jadi kita mulai yang kemarin sedikit ya. Jadi kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih dengan memenuhi persyaratan tertentu dan disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi materi kita hari ini mengenai akikah. Apa itu akikah? Jadi, akikah secara bahasa adalah rambut kepala bayi yang tumbuh sejak hari lahirnya. Nah, adapun secara istilah, akikah ini adalah menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran seorang bayi dengan bentuk rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena lahirnya seorang bayi ke dunia. Nah, apakah ada yang tahu apa itu dasar hukum akikah? Ada yang tahu? Ya. Nah, jadi pada awalnya akikah itu kan sudah dilakukan oleh cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu dari pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Jadi mereka yang pertama kali melakukan akikah. Nah, di situ dalam buku tersebut ada hadisnya. Ibu minta tolong dibacakan hadisnya ya beserta artinya. Adapun dasar hukum akikah yaitu terdapat pada hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya dari Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, anak yang baru lahir masih ternodai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ke-7 dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Ya, betul sekali. Nah, jadi sudah jelas ya tadi yang dibacakan oleh Intan. Nah, di situ kan ada maksud tergadai. Nah, tergadai di sini menurut sebagian jumhur ulama itu adalah jaminan yang harus dibayar atau ditebus ya. Nah, sebagian ulama mengatakan itu mengarah kepada wajib. Namun sebagian ulama juga mengatakan bahwa akikah tersebut adalah sunnah muakkad. Kapan akikah tersebut dilaksanakan? Nah, akikah tersebut dilaksanakan ketika hari ke-7 sejak kelahiran bayi. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, misalnya bayi itu lahir hari Selasa. Nah, dimulai dari hari Selasa tersebut bayi itu dihitung jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, jadi akikahnya dilakukan pada hari Senin. Nah, apabila keluarga tersebut tidak mampu melakukan akikah karena keterbatasan biaya, maka bisa dilakukan pada hari kelipatan ke-7. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Nah, jadi pada intinya di hari kelipatan ke-7 ya. Namun apabila tidak mampu bisa dilakukan kapanpun sesuai dengan kemampuan ekonominya. Nah, setelah itu materi selanjutnya, Ibu sudah memerintahkan kalian ya untuk meminjam buku masing-masing. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok dalam 2 kelompok. Yang pertama mengenai ketentuan akikah, yang kedua
waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Nah, setelah itu kelompok pertama mempresentasikan duluan dan kelompok kedua silakan mengajukan pertanyaan. Begitupun sebaliknya. Oke, silakan. Sudah ya? Karena waktunya sudah cukup lama, silakan kelompok pertama untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ketentuan akikah. Yang materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Wanti. Ketentuan akikah. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam ibadah akikah sebagai berikut. A. Umur binatang akikah sama dengan binatang kurban, yakni kambing minimal berusia 2 tahun dan sudah tanggal giginya. B. Pemanfaatan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual walaupun kulitnya. C. Disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, atau mengundang saudara dan tetangga untuk datang menyantap daging yang sudah dimasak. Orang yang melaksanakan akikah boleh memakan dan menyimpan sedikit dari daging tersebut, kecuali akikah karena nazar. Dan kembalikan ke Hanif. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang B itu waktu penyembelihan. Disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7. Jika tidak, maka pada hari ke-14 atau hari ke-21 dari hari kelahirannya. Jika masih tidak memungkinkan, maka dapat dilaksanakan kapan saja mengenai hari ke-7. Menurut jumhur ulama, mayoritas mengatakan bahwa hari kelahiran dihitung, maka pelaksanaan akikah adalah hari lahir minus 1 hari. Yang selanjutnya, anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami agar berakikah 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Baiklah, itu saja materi dari kelompok 1. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 tunggu sebentar, dan untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, ada tidak hadis yang menguatkan tentang akikah yang dilakukan pada hari ke-7 atau kelipatan 7? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Intan. Jadi benar, masih sebenarnya ada hadis yang menguatkan bahwa akikah dilakukan pada ke-7 atau kelipatan 7, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang artinya akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 dari lahirnya anak. Ya, mungkin saja jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Saudara Intan, apakah dapat dipahami? Terima kasih. Selamat bercerita. Ya, jadi aku selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi kami, yakni hal-hal yang disyariatkan terkait akikah. Yang pertama, disyariatkan untuk memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari yang ke-7. Yang kedua, mencukur seluruh rambutnya tanpa tersisa. Yang ketiga, mentahninya, yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya dan dioleskan pada rongga mulut bagian atas bayi. Dan sebaiknya yang melakukan adalah orang yang saleh. Adapun hikmah dari akikah, melaksanakan akikah banyak memiliki hikmah, di antaranya yang pertama merupakan bentuk takarub dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Yang kedua, menambah kecintaan anak kepada orang tua. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Kemudian, perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir. Selanjutnya, kita merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tua kelak pada hari perhitungan. Yang terakhir yaitu akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dan yang miskin.
Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Sofi. Sudah Bu. Ya, baiklah. Dan untuk kelompok 1 dipersilakan untuk bertanya. Baik, bertanya. Ya, kepada saudari Ratu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ini bertanya kepada kelompok 2. Apakah ada hadis yang menguatkan bahwa ketika mencukur rambut bayi itu harus dicukur habis seluruhnya? Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada ya jawabannya. Diriwayatkan dari Malik dari Muhammad bin Ali bin Husain bahwasanya ia berkata, Fatimah binti Rasulullah SAW setelah melahirkan Hasan dan Husain mencukur rambut Hasan dan Husain. Kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Hadis riwayat Malik. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Ya, bagaimana dengan kelompok 1? Ya, insya Allah dapat dipahami. Terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi yang sangat baik ya. Jadi dari sini Ibu mendapat kesimpulan ya bahwa mengenai ketentuan akikah, yang pertama umur binatang akikah sama dengan binatang kurban, yaitu untuk kambing berusia 2 tahun dan sudah tanggal giginya. Dan untuk bayi laki-laki itu 2 ekor kambing, dan untuk bayi perempuan itu 1 ekor kambing. Dan selanjutnya pemanfaatan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin dan tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Nah, selanjutnya ketika dibagikan, bedanya dengan daging kurban, kalau daging kurban itu dibagikan dalam keadaan mentah, nah kalau daging akikah itu dibagikan sudah dalam keadaan matang. Nah, untuk waktu penyembelihan ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, pada hari ke-7 atau hari kelipatan ke-7. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ya, ini. Saya bertanya Bu, bagaimana jika ada orang yang dia sampai usia 10 tahun atau 20 tahun ke atas belum berakikah? Bagaimana ya Bu? Ya, bagus ya pertanyaannya. Nah, jadi untuk hari ke-7, hari ke-14 maupun 21 itu yang sangat dianjurkan ya, yang sangat disunahkan. Namun apabila keluarga tersebut belum mampu mengakikahkan anaknya, ya bisa, bahkan sampai tua pun dia bisa melakukan akikah gitu. Karena akikah ini seperti wajib, dia itu kita anggap sebagai tebusan. Jadi anak tersebut jika sudah kita akikahkan berarti anak tersebut sudah kita tebus, seperti itu ya. Ibu saja diakikahkan waktu ibu mau menikah gitu ya. Jadi ibu diakikahkan bukan dari lahir ya, tapi dari waktu ibu mau menikah. Nah, selanjutnya mengenai hikmahnya. Hikmahnya sudah dijelaskan ya tadi, bentuk takarub dan rasa syukur pada Allah atas kelahiran seorang anak itu sudah pasti. Menambah kecintaan anak kepada orang tua dan mewujudkan hubungan baik sesama tetangga maupun saudara, dan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Sampai sini ada yang tanyakan lagi? Cukup. Alhamdulillah, Ibu rasa materinya juga sudah paham. Dibaca-baca lagi, dipelajari lebih lanjut lagi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipersiapkan. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.